dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, supaya hamba-Mu akan mengatakan seperti yang Bapa mau katakan, sehingga kami semua Tuhan tanpa terkecuali kami diberkati dalam kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu, kiranya urapan Tuhan turun kepada kami semua pada pagi hari ini yang mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, kita bersyukur pada ya kita masih dalam suasana Paskah, saudara ya, sebenarnya sampai nanti pada masa kenaikan Tuhan Yesus, saudara, kita masa-masa di mana kita ada pada masa itu. Bapak Ibu Saudara, kita telah melewati hari Jumat Agung, hari Paskahnya, hari Minggu, di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari Jumat Agung itu biasanya dirayakan dengan penuh air mata. Ya. Ada terutama gereja-gereja yang biasa mengeksploitasi perasaan. Jadi dibuat sedemikian dalam acara itu supaya orang tidak mengikuti acara itu bisa emosionalnya itu muncul dan bisa merasakan bagaimana kehadiran Tuhan itu bisa benar-benar katanya dirasakan, ada yang sampai menangis, emosinya meledak-ledak ketika Tuhan Yesus digiring, ada karnaval kemarin waktu kita lihat itu ada orang salib benar-benar. Kalau di Filipina itu saya pernah mendengar berita, melihat membaca orang yang disalib benar-benar, katanya suruh merasakan seperti yang Tuhan Yesus rasakan. Saudara, ketika Tuhan Yesus digiring menuju ke kota, di sana juga banyak wanita-wanita ya yang menangis Yesus. Nah, ini dari puncak dari titik inilah banyak orang yang akhirnya sampai sekarang masih ke bawah emosinya seperti itu, saudara. Maka pada waktu itu Tuhan berkata bahwa seperti yang tema kita pada pagi hari ini tentang tangisilah dirimu sendiri. Di sini dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-28. Lukas 23 ayat yang ke-28 di sini berkata, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Perhatikan di sini dikatakan Tuhan Yesus berkata bahwa jangan tangisi diriku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Apa maksud dari kata ini, saudara? Apa dari pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Ayat ini kan konteksnya dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-32. Di sana di awal ayat yang ke-26 sampai dengan dan ayat yang ke-27 ini menceritakan tentang penjahat yang dijatuhi hukuman mati. Itu harus membawa salibnya sendiri. Lah ini kalau ini harus dipikul sendiri. Makanya kalau saudara nanti ke sana atau yang sudah pernah ke Via Dolorosa di Israel, itu nanti sana suruh ada persewaan salib. Persewaan salib. Jadi kalau orang yang ingin merasakan salibnya Tuhan Yesus, katanya suruh pikul itu, saudara. Ketika saya ada di sana, saya lihat, kok salibnya kecil sekali gitu. Salibnya kayaknya enteng banget ini, hanya untuk gambaran bahwa dia ikut mengalami penderitaan. Tapi saya nggak mau, saudara, harus bayar, ngapa-ngapain saya bilang gitu. Hanya ngambil foto aja, saya nggak mau, saudara. Jadi harus dipikul sendiri. Nah pada waktu peristiwa itu Yesus sedang memikul salib, rupanya sepanjang malam
Yesus sudah bergumul di Bukit Getsemani, lalu dia dioper ke Pilatus, dari Pilatus dioper ke Herodes, dan ternyata Yesus ini tidak ada salahnya. Jadi sepanjang malam itu dia itu pasti tidak bisa tidur. Dalam pergumulan rohaninya dia tidak bisa tidur sama sekali. Bergumul menghadapi maut, bergumul akan menghadapi kesalahan kita semua, Bapak Ibu. Ya. Belum lagi dia mengalami siksaan, ya, dicambuk, dipukuli, diludahi, terhina sekali. Yesus itu mengalami penderitaan yang sangat luar biasa ini. Tapi ada seorang yang bernama Simon Kirene, ya, di sana kita melihat, saya harus melihat belajar dari seorang Simon Kirene. Kita tahu Simon Kirene itu bukan orang Yahudi, orang yang jauh datang dari Afrika. Dia itu datang ke sana dan dia dipaksa oleh serdadu Romawi itu yang pada mulanya dia nggak mau. Ya, ini yang sering terjadi dalam hidup. Kalau kita itu dipaksa untuk melayani Tuhan, kita dipaksa untuk melakukan sesuatu, kita kadang-kadang nggak mau. Ya, tapi Tuhan gerakan hatinya Simon ini, dan akhirnya dia mau untuk melayani Tuhan. Akhirnya apa? Dalam pelayanannya apa, saudara? Dia memikul salibnya Tuhan Yesus. Salibnya Tuhan Yesus inilah yang dipikul, saudara. Nah, di dalam penderitaannya ini, saudara, di tengah-tengah perjalanannya, Tuhan Yesus ini yang akan menuju ke tempat salib, dia justru menegur orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia berkata, jangan tangisi aku, tangisi dirimu sendiri dan tangisi anak-anakmu. Apa pernyataan ini, saudara? Ya, nanti saya jelaskan, saudara. Dalam pernyataan ini Tuhan, dia mengatakan bahwa mereka itu seharusnya menangisi diri mereka sendiri karena Yerusalem. Yerusalem yang ditangisi, karena Yerusalem inilah yang harus ditangisi oleh mereka, para wanita-wanita Yerusalem yang ada di sana, saudara. Putri-putri Yerusalem dan anak-anaknya, karena sebentar lagi Yerusalem akan dibinasakan. Nah, ini yang perlu ditangisi dengan anak-anaknya, saudara. Maka di dalam ayat ke-28, saudara, coba istri saya akan bacakan ayat ini. 23, 28 ya. Pas 23, 28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Ayat 8, 29. Sebab dekat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Ya, saudara, Yesus itu bukan berarti tidak suka atau tidak berterima kasih atau tidak simpatis dengan orang-orang yang bersimpati kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan tidak suka kalau ada orang yang mau berbuat baik, ya, menolong Tuhan Yesus. Tetapi di sini dia ingin menyampaikan betapa parah akan ada malapetaka yang akan terjadi di Yerusalem. Lalu untuk apa dia harus menangisi Tuhan Yesus? Dia bilang begitu. Ya, coba tangisi dirimu sendiri, tangisi anak-anakmu. Ini nubuatan, saudara. Karena 70 tahun kemudian itu ada peristiwa penghancuran kota Yerusalem, khususnya adalah Bait Allah. Yesus mengatakan jangan tangisi dirimu, jangan tangisi diriku, kata Tuhan, tapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Ya, maka di dalam ayat yang ke-29 tadi dikatakan, sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Kenapa? Tuhan Yesus itu langsung dalam situasi dia menegur orang-orang Yerusalem, putri-putri Yerusalem, lalu dikaitkan dengan orang yang mandul. Karena orang yang mandul, yang tidak punya anak, yang pada waktu itu menjadi sebuah kutuk, orang yang terkutuk katanya kalau orang itu tidak punya anak.
Jadi kalau zaman dulu orang yang nggak punya anak udah seperti aib bagi orang Israel. Ya, dia akan berusaha mencari anak. Sampai sekarang juga Bapak Ibu ada di satu suku-suku tertentu. Ya, kalau seorang istri tidak melahirkan, apalagi ya seperti ini, misalkan suku Tionghoa, misalkan suku Batak, ya misalkan itu harus melahirkan seorang anak laki-laki, gitu kan? Karena itu akan melanjutkan keturunan kita. Kalau anaknya perempuan, itu sama seperti di Israel, ada patriarki namanya. Perempuan itu tidak dihargai sama sekali, saudara. Jadi kalau ada orang keluarganya, misalkan seperti kami berkeluarga itu anaknya 5. Kalau ditanya mamahnya atau papanya, anaknya berapa? 3. Lu kan ada 5, yang 2 perempuan nggak dimasukkan. Lah masa itu juga begitu Bapak Ibu. Ini masa di Israel seperti itu. Lah rupanya Tuhan ingin mengatakan begini, betapa susahnya kalau ada seorang perempuan yang punya banyak anak, kalau terjadi malapetaka susahnya luar biasa. Harus ngurusi anak ini, harus ini gimana, ribut saudara. Dulu pernah terjadi waktu Gunung Galunggung meletus tahun 70 berapa itu ya. Masih ingat mungkin Pak Haris sudah di sini belum itu waktu itu ada gunung meletus, saudara. Kami kan ber5 anak ya. Lalu waktu itu kami masih belum besar-besar, saya masih SMA waktu itu. Adik saya ada yang masih kecil, saudara. Meletus gunungnya, orang kan panik. Semua ingin keluar, ingin menyelamatkan, semua keluar. Bapak saya, ayo semua keluar. Orang aja keluar semua. Kami keluar semua. Dan ibu saya kan pada waktu itu anak itu masih disusui, masih kecil. Lari saudara. Lalu yang dibawa bantal guling saudara. Adik saya itu di dalam kamar dan pintunya kan pintu otomatis, begitu pintu yang sudah ditutup grek gitu, lupa nggak bawa kuncinya, nggak bisa dibuka dari luar. Pintu zaman dulu gitu, kalau sudah dijegrek gitu udah nggak bisa keluar. Wah ribut di situ saudara. Akhirnya saya harus naik tembok, jebol masuk ke belakang, jebol jendela saudara, untuk bawa adik saya itu yang ada di kamar. Keributan seperti itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Jangan tangisi aku, tangisi dirimu, sebab nanti sebentar lagi akan ada bencana, sebentar lagi akan ada musibah di mana kota Yerusalem itu akan dihancurkan. Nah, peristiwa ini terjadi, maksud saya saudara, bahwa pada tahun 70 atau sekitar 40 tahun setelah Yesus disalibkan dan bangkit, Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus. 40 tahun kemudian, itu pada tahun 70, bukan 70 tahun kemudian, saya tadi bilang 70. Tahun 70, Jenderal Titus itu yang dikirim dari Roma itu untuk menumpas setiap kemungkinan dari pemberontakan yang timbul. Jadi semua ditumpas, termasuk di dalam bangunan Yerusalem itu dihancurkan semua saudara, sampai dicongkel, sampai itunya pondasinya pun dicongkel. Ayat itu untuk apa saudara? Ini untuk menggenapi di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang kedua. Mari ini saudara. Jadi saudara, kita itu punya Tuhan, punya Alkitab, punya Bible, ini benar-benar luar biasa. Setiap perkataan, setiap nubuatan itu tidak ada satu iota pun yang ditinggalkan. Tidak ada satu titik yang tidak digenapi. Semua digenapi. Maka berbahagialah Anda yang setia sampai akhir nantinya. Mari. Matius 24 ayat yang kedua. Matius 24 ayat 2. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ya, artinya apa saudara? Tidak ada batu yang terletak di atas batu yang lain, semua akan diruntuhkan. Tidak ada pondasi, tidak ada tembok yang dibangun. Nah ini nubuatannya, ya, ini akan digenapi dan itu benar terjadi saudara. Pada 40 tahun kemudian Jenderal Titus diutus dari Romawi untuk menghancurkan semua pemberontakan dan juga termasuk Bait Allah ini. Bait Allah ini termasuk nubuatan yang akan dihancurkan. Karena di Bait Allah itu sudah tidak dipakai dengan wajar. Tidak dipakai dengan benar. Jadi sama dengan gereja.
Jangan pikir kalau gereja itu pasti benar di hadapan Tuhan, belum tentu. Kalau pendeta itu pasti benar di hadapan Tuhan, belum tentu, Bapak Ibu. Dan kalau itu sesuatu yang tidak benar dan tidak mau dibenarkan, maka Tuhan yang akan bekerja. Contohnya sekarang adanya Omikron dan virus Delta. Berapa gereja yang sekarang tutup, Bapak Ibu? Berapa banyak hamba Tuhan yang akhirnya harus mengundurkan diri dari pelayanannya. Bukan saya mendiskreditkan mereka. Saya hanya ingin berbicara secara fakta. Yang bertahan itu berapa sekarang? Itu yang dimaksudkan Tuhan. Yang bisa bertahan anak-anak Tuhan. Banyak yang akhirnya meninggalkan Tuhan juga, Bapak Ibu. Kecewa, putus asa dengan keadaan ini yang begitu drastis. Krisis yang sedemikian ini, saudara. Tuhan kadang-kala pakai dengan hal seperti itu. Kalau saudara tidak mau diajar, ingat ini saudara, diajar, dididik, diatur, dihajar. Saudara akan dipukul oleh Tuhan. Seperti orang tua, Pak Hari pasti pernah mukul anaknya. Pernah ya Pak? Apa enggak pernah? Enggak pernah ya. Saya juga paling nyubit gitu loh. Pokoknya kita punya cara untuk menghajar anak kita ya Pak. Ya, enggak dipukul sampai babak belur. Kalau saya pernah Pak, dulu zaman feodal itu Bapak saya. Saya salah dipukuli, disabet di zaman dulu. Mungkin ada ya orang-orang sana luar Jawa itu saya lihat, aduh kalau mengajar orang sampai saya itu merem-merem. Ada adik ipar saya juga gitu sama anaknya dipukul sampai habis-habisan gitu saudara. Ya. Karena aku sudah nggak bisa diomongin, nggak bisa diajari, akhirnya dihajar. Lah, kekristenan kita itu nggak jauh dari itu. Makanya dengar baik-baik firman Tuhan, lakukan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka kita tidak akan dihajar oleh Tuhan. Tapi hajaran Tuhan kepada kita tidak akan membawa kepada kematian, membawa kepada peringatan kita, supaya kita menjadi semakin benar, menjadi semakin baik di hadapan Tuhan. Lalu yang pertama itu bahwa tidak akan ada batu yang terletak di atas batu yang lain. Artinya bahwa itu akan benar-benar dibinasakan. Yerusalem mengalami kehancuran. Maka tangisi dirimu sendiri. Dan tangisi anak-anakmu. Persiapkan semuanya itu. Jangan sedih karena Yesus. Lalu yang kedua, Tuhan ingin menunjukkan bahwa apa yang dialami oleh Tuhan Yesus nggak perlu ditangisi oleh kita. Sebab dia mati untuk kita justru. Kita yang menangisi diri kita yang bersyukur kepada Tuhan, karena pada waktu kita masih berdosa, Tuhan mau atau rela mati untuk kita. Yang harus disyukuri itu kita, yang harus tangisi kita hari ini. Apa kita itu sudah berkenan kepada Tuhan atau belum dengan karya pengorbanan Tuhan Yesus? Bukan karena lama kita menjadi dewasa, tapi karena pertumbuhan itu kita akan menjadi dewasa. Bukan karena berapa sering kita ke gereja, tapi berapa banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan. Jadi saudara, Tuhan ingin mengajak kepada kita, kesalahan kita inilah, dan ini sangat sedikit orang yang mengisi dirinya yang terkait dengan korban Kristus di kayu salib. Bahkan saudara, kita seringkali memperingati tentang Paskah, Jumat Agung dan Paskah itu hanya pada 1 tahun sekali. Mestinya setiap hari kita memperingatinya. Saya ini telah mati dosa-dosanya. Saya ini telah diselamatkan oleh korban Tuhan Yesus. Yang akhirnya membawa hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Hanya jangan karena pengaruh video yang menyedihkan, gambar Tuhan Yesus yang disalib, ya, gambar Tuhan Yesus yang darahnya bertuh, itu adalah eksploitasi Bapak Ibu. Itu buatan manusia supaya kita itu bisa emosinya. Tapi mestinya yang harus bisa membuat emosi kita naik itu adalah firman Tuhan. Firman-Nya sendiri yang bisa mengubah hidup kita, yang menangisi keadaan kita, yang mau bertobat pada waktu kita melakukan kesalahan kita. Jangan sampai saudara kita karena eksploitasi yang seperti itu, akhirnya kita terus mengingat, akhirnya nangis. Banyak orang seperti itu, saudara, ya. Salib itu diadakan supaya apa, saudara? Supaya kita hidup. Yesus mati supaya kita mengalami kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sampai hari ini, kita ada ini oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang besar kepada kita. Dia mati supaya saudara tidak binasa. Dia mati supaya saudara hidup dalam hidup yang kekal.
supaya kita itu tidak mengalami sedih. Nanti di surga nggak ada corona, Bapak Ibu. Yang ada di surga itu sukacita. Jadi sekarang kalau menderita sedikit-sedikit, puji Tuhan. Karena Tuhan memang izinkan orang yang menderita bersama Tuhan itulah yang bisa memanggil Allah kita itu Bapa. Tapi kalau sedikit-sedikit pusing, sedikit-sedikit nggak enak badan, ke gereja malas, berdoa malas. Nah, orang seperti itu saudara, apa pantas, apa layak untuk menerima kemuliaan dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, yang harus kita lakukan, korbankan yang pantas atau yang layak untuk dikorbankan, berikan untuk Tuhan yang harus kita berikan. Jadi layani Tuhan, layani pekerjaan Tuhan, berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Sebab Allah menciptakan kita, kehendaknya adalah supaya kita dikembalikan pada rancangan Tuhan yang semula, yaitu menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus sebagai gambaran dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, ada persoalan yang sedang kita hadapi, mari kita terus setia kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan untuk kerajaan Allah, untuk pekerjaan Tuhan itu adalah yang pertama, daging kita itu harus dimatikan. Daging kita itu harus dimatikan. Kita harus bunuh diri rohani kita. Bunuh diri artinya hal yang tidak baik potong, yang jelek cut, yang tidak berkenan buang, itu harus dimatikan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kalau kita sudah bisa membuang manusia lama, dimatikan, berikutnya adalah kita harus rela berbuat apapun untuk pekerjaan Tuhan. Saudara mau tahu, perbuatan untuk pekerjaan Tuhan itu adalah sebuah kehormatan. Enggak semua orang bisa. Melayani seperti ini enggak semua orang bisa. Memberi itu tidak semua orang bisa memberi Bapak Ibu. Meskipun uangnya lebih banyak dari kita. Ya, meskipun uangnya itu lebih berlimpah-limpah dari orang yang bisa memberi. Tapi kalau kita tahu saudara, apapun akan dilakukan karena melayani Tuhan itu adalah sebuah kehormatan. Sebab pada akhirnya saudara, kita akan meninggal dunia. Ada orang yang mati hidup terus sampai selama-lamanya, kecuali nanti sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua enggak mati, Tuhan datang, yang masih hidup akan disempurnakan menjadi tubuh kemuliaan, yang mati di dalam Tuhan akan diangkat, dibangkitkan. Tuhan Yesus memberkati saudara, kiranya kebenaran kita. Mari saya yakin berkata, tangisi diri kita. Apa kita sudah benar? Tangisi keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Jangan sampai saudara masuk surga mereka ditinggalkan. Setia, kayak Bu Nana katanya itu, setia terus. Pak Tommy semuanya saya lihat itu, tapi nggak bisa masuk saudara. Saya lihat di settingannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, semangat Bu ya. Kita semua semangat. Mari kita angkat satu ujian lagi. Setelah itu nanti saya serahkan sama Bu Mungki. Kita akan angkat pujian sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan Kamu selalu mengikuti
jika selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah, ku puji, sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku sembah Tuhan. Saya serahkan sama Bu Pungki selanjutnya. Baik, terima kasih untuk firman-Nya, Pak. Mohon ditutup terlebih dahulu, Pak. Tutup firman Tuhan, doa firman Tuhan. Ya. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau sudah berbicara kepada kami. Kami untuk selalu mengingat karya pengorbananmu dalam hidup kami. Karena begitu besar kasih-Mu atas kami, Engkau menyelamatkan kami. Bapak, terima kasih peringatan kepada kami, supaya kami tetap menangisi diri kami, mempersiapkan keadaan kami, supaya pada masa-masa sukar, pada masa susah, kami tidak dapati seenaknya sendiri, tidak berjaga-jaga, tapi tolong kami untuk terus berjaga-jaga, menyikapi kondisi keadaan dunia saat ini, Tuhan. Bapak, kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa kuasa firman, tanpa roh, jalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapak, berkati kami semua, bahkan pendengar-pendengar firman-Mu pada pagi hari ini diberikan roh pengertian, agar kami semakin memahami hidup kami untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan selanjutnya acara ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Harun yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tangisi dirimu sendiri. Luar biasa. Ini menyadarkan kita bahwa nggak usahlah kita begitu-begitu. Kita harus sadar bahwa kita banyak kekurangannya. Tapi Tuhan Yesus yang melengkapinya. Luar biasa, Pak. Tuhan memberkati pelayanan Pak Harun dimanapun berada. Kita semua terus mendukung dalam pelayanan kita dimanapun berada. Terima kasih juga Ibu Eti yang sudah memimpin pujian ini. Dan kiranya kami akan lebih berterima kasih lagi. Pelayanan ini lengkap. Sampai akhir Pak Harun dan Ibu Eti ya akan memimpin kita. Saya kira Ibu Eti tidak keberatan, tidak mengurangi rasa hormat. Dan bahkan kami menghormati nanti Ibu Eti akan memimpin kita dalam doa syafaat ya Bu ya. Ya, terima kasih luar biasa. Luar biasa. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ibu Eti doakan kami semua yang hadir maupun yang tidak hadir, supaya kita tetap di dalam Zoom ini tetap eksis melayani Tuhan. Nggak usah kita mikir ini itu, nggak usah kita bicara ini itu, tapi kita bicara tentang Tuhan Yesus saja. Terima kasih juga untuk bangsa dan negara kita, Bu, yang ada saja pergolakan-pergolakan yang terjadi, supaya pemimpin kita, presiden kita, dan pemimpin apa saja yang di dalam Indonesia ini berjalan seturut kehendak Tuhan. Juga sekalian doa untuk bangsa-bangsa, Bu. Biarlah kita sebagai bangsa Indonesia ini menjadi garam dan terang bagi bangsa-bangsa. Karena di dalam Zoom ini saja ada Pak Hari yang tinggal di Sydney. Ya, jadi kita doakan semuanya. Terima kasih Pak Tommy juga hadir pagi ini bersama kita menopang doa-doa kita. Kemudian nanti terakhir, mohon tetap kesediaan dari Bapak Pendeta Harun untuk menutup ibadah ini dengan doa berkat, Pak. Doa berkat didahului terlebih dahulu doa Bapa kami. Mengucap syukur karena kita semua tetap dalam hadirat Tuhan. Saya silakan kepada Ibu Eti, mungkin ada satu pujian Pak diangkat terlebih dahulu untuk kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan berkati, terima kasih.
Tunaikan syukur padamu dengan segenap hati. Ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Oh Tuhan, aspera dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersatu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Mari kita akan satukan hati kita di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagimu ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari Tuhan kami bersyukur seperti pujian yang kami naikkan kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia, hamba yang taat, hamba yang tekun di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Meskipun dalam situasi kondisi banyak kesulitan, banyak persoalan yang kami hadapi, tetapi beri kami terus kekuatan, beri kami kemampuan untuk kami boleh tetap setia, untuk kami boleh tetap tekun di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami menyerahkan setiap kehadiran kami ke dalam tangan. Kami menyerahkan untuk Bu Nana, Tuhan berkati di dalam segala kehidupannya, segala apapun menjadi pergumulannya, berkati keluarga, rumah tangga, segala apa yang dikerjakan, diusahakan, pelayanan, Tuhan memberkati, Tuhan memakai Ibu Nana terus untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Memberkati segala apa yang menjadi kerinduan hatinya, memberkati apa yang menjadi keinginannya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu segala pergumulan hidupnya, kiranya yang terbaik, kiranya Tuhan nyatakan, berikan Tuhan untuk Ibu Nana ya Bapak, Kau beri kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, memberkati juga Tuhan seluruh apa yang menjadi rencananya kami serahkan kepadamu. Juga kami menyerahkan untuk Ibu Nita Simorangkit, kami serahkan dalam tangan-Mu, Kau berkati pula kesehatannya, berkati segala apa yang dikerjakan, diusahakannya, berkati segala pergumulan hidupnya, memberkati seluruh keluarga besarnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati segala apa yang menjadi kerinduan hatinya, apa yang menjadi pergumulannya, kiranya yang terbaik Tuhan nyatakan, Tuhan berikan bagi Ibu Nita ya Bapak. Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan di dalam kehidupan Ibu Nita Bapak. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan menolong terus, Tuhan akan memberkati terus segala pergumulan kehidupan Ibu Nita Bapak. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga untuk Ibu Pungki, berkati kesehatannya, berkati dalam segala pelayanannya ya Bapak. Engkau tolong terus taruh roh hikmat-Mu kepada hamba-Mu ini Tuhan untuk boleh melayani bersama-sama. Kami menyerahkan Tuhan segala pergumulan hidupnya, baik untuk keluarganya, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberkati, diberi terus kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, supaya dengan tubuh yang sehat Ibu Pungki boleh senantiasa melayani Tuhan, terlebih juga melayani di Zoom ini ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang menjadi kerinduan hatinya, apa yang menjadi keinginan hatinya Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya yang terbaik Tuhan nyatakan, yang terbaik Tuhan berikan di dalam kehidupan Ibu Pungki dan keluarganya, bahkan dengan segala pergumulan, dengan segala apa yang menjadi kerinduan hatinya. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan Tuhan untuk Pak Tommy, berkati kesehatannya, berkati hamba-Mu dalam segala pelayanan yang
Tuhan, Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ya Bapa. Engkau terus berikan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Engkau tambah-tambahkan terus roh hikmat-Mu Tuhan, untuk hamba-Mu boleh melayani dimanapun Tuhan percayakan hamba-Mu untuk melayani ya Bapa. Engkau pakai terus menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu, memberkati keluarganya, memberkati seluruh jemaat yang dilayani, berkati segala pergumulannya Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya yang terbaik Tuhan nyatakan, Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Kami menyerahkan terus hamba-Mu ini sekeluarga ke dalam tangan-Mu, memberkati segala apa yang menjadi kerinduan hatinya, memberkati apa yang menjadi cita-citanya Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Kau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kepadamu kami menyerahkan. Juga kami berdoa untuk Pak Hari, kami serahkan dalam tangan-Mu, berkati kesehatannya dengan Pak Hari bertambahnya usia, kiranya terus Tuhan pakai hamba-Mu ini, berkati Tuhan dengan usia yang bertambah hikmat yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Berkati seluruh keluarga besarnya, istri, anak-anaknya Tuhan Kau berkati ya Bapa. Apapun yang menjadi kerinduan hati Pak Hari, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan terus menopangnya ya Bapa. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu, pelayanan apapun yang dikerjakan, dilakukan oleh Pak Hari, Tuhan memberkatinya. Bahkan segala pergumulan hidupnya, kiranya yang terbaik Tuhan nyatakan, Tuhan berikan untuk Pak Hari dan keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini kepada-Mu Tuhan. Tuhan akan memberkati seluruh kami yang hadir dalam Zoom ini maupun yang tidak bisa hadir saat pagi hari ini, kami serahkan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang mengalami masalah dan persoalan dalam hidup mereka. Mari Tuhan Kau tolong beri jalan keluar atas kehidupan mereka ya Bapa. Juga di waktu-waktu yang akan datang mereka boleh bersama-sama Tuhan, boleh mengikuti Zoom ini dengan kami Tuhan, untuk boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Kau tolong Tuhan, seluruh anggota Zoom ini kami serahkan dalam tangan-Mu, baik saat ini yang bersama-sama maupun yang tidak bisa hadir bersama-sama. Engkau yang akan melawat mereka, Engkau yang akan memberkati mereka, Engkau yang akan memelihara kehidupan mereka, Engkau senantiasa menyertai kehidupan mereka semua ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini juga hamba-Mu berdoa untuk pergumulan kami, untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami Tuhan dalam situasi kondisi yang sulit saat ini Tuhan, di mana kesulitan ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya. Bapa, apa yang terjadi atas bangsa dan negara kami serahkan kepada Tuhan. Semua tidak lepas dari pengawasan Tuhan, semua tidak lepas dari kontrolnya Tuhan. Oleh sebab itu semua kami serahkan kepada Tuhan. Memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri Tuhan, baik TNI, Polri, kami serahkan kepada Tuhan. Mereka yang menjaga keamanan bangsa ini, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik, memimpin bangsa ini dengan benar, meskipun dalam situasi kondisi yang sulit. Terlebih menjelang Pilpres tahun 2024 nanti Tuhan, kami serahkan keamanan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan memberkati bangsa kami dengan damai. Tuhan yang akan memberkati bangsa kami dengan sejahtera yang daripada-Mu ya Bapa. Tolong lindungi bangsa kami, lindungi negeri kami tercinta Indonesia ini ya Bapa. Kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan sendiri akan menjagainya. Terlebih Tuhan, dari virus yang ada kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyelesaikan virus ini dengan cara Tuhan yang dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah lepas dari bangsa kami. Kasih Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi bangsa kami Indonesia. Bahkan kami menyerahkan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, kami serahkan kepada Tuhan. Beri keamanan, beri pertolongan, terlebih terjadinya hal-hal yang sangat-sangat mengerikan Tuhan terjadi di bangsa-bangsa di seluruh dunia ini, kami serahkan kepada Tuhan. Tolong beri keamanan, beri perlindungan-Mu ya Bapa. Kami serahkan bangsa-bangsa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang akan menyertai bangsa-bangsa, Tuhan yang akan memberkati bangsa-bangsa ya Bapa. Bahkan Tuhan yang akan memberikan keamanan atas bangsa-bangsa Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkaulah kami. Kami menyerahkan Tuhan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, di mana kami ada, RT RW, kami serahkan dalam tangan-Mu.
Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong, menaruh roh hikmat, takut akan Tuhan, kiranya Kau taruhkan atas hidup mereka Tuhan, sehingga dalam memimpin bangsa ini ada keadilan, ada kebijaksanaan, tanpa memandang ras, suku, dan agama ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkaulah kami yang ajaib. Kami serahkan Tuhan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu, juga hidup kami. Pakai kami Tuhan terus menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan menjadi berkat, boleh memberkati Tuhan. Bahkan kerinduan hati kami untuk kami boleh memiliki gedung gereja, kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan nyatakan, Tuhan berikan gedung gereja yang menjadi pergumulan kami ya Bapa. Sehingga kami tidak harus terus mengontrak tempat, tetapi kami boleh memiliki gedung gereja sendiri karena kemurahan dan kebaikan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkaulah kami. Sekali lagi kami menyerahkan untuk kami yang hadir dalam Zoom ini maupun yang tidak hadir. Tuhan melawat kami semua, Tuhan memberkati kami semua. Kiranya damai sejahtera sukacita Kau berikan atas kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan segala doa dan permohonan kami. Bapa yang di surga, sebentar kami akan berpisah. Kami akan kembali beraktivitas pada hari ini. Yang bekerja berkati pekerjaannya, yang berusaha berkati usaha bisnisnya, yang melayani Tuhan berkati pelayanannya. Sehingga dalam rumah tangga kami juga Tuhan berkati, berikan keharmonisan, berikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua Tuhan. Kami serahkan perjalanan hari ini supaya kami tidak berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berpisah. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus menyertai kita semua mulai saat pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin. Kita katakan Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan.